Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Anggi Hidayatullah. Kemudian ada rekan saya Julian Amin Azwar, ada Mat Soleh, dan Rio Winanda. Nah, di dalam video ini kami akan membahas tentang metode simplex dan penyelesaian. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Mirta Vera, SPD MSc. Jadi, pada metode simplex untuk penyelesaiannya ada langkah-langkah yang harus diterapkan dalam melakukan operasi pemecahan masalah menggunakan metode simplex. Apakah itu? Yang pertama, fungsi tujuan diubah menjadi fungsi persamaan nol atau persamaan implisit. Kemudian fungsi pembatas atau kendala diubah ke dalam bentuk persamaan dengan menambahkan slack variable. Apa itu slack variable? Nah, slack variable adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kecil sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Biasanya penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisiasi atau pada solusi awal. Nah, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Kemudian langkah kedua yaitu langkah pembentukan tabel atau proses iterasi memuat variabel Z atau variabel tujuan dan variabel tambahan pada kolom dasar. Yang ketiga, langkah penentuan kolom pivot atau kolom kunci. Dan ada langkah yang digunakan dalam menggunakan algoritma greedy. Apa itu algoritma greedy? Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah. Nah, lalu apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan tempat awal dimulainya perjalanan. Yang kedua, tentukan tempat yang menjadi tujuan selanjutnya. Tempat tersebut berjarak paling dekat dengan tempat awal. Yang ketiga, tentukan tempat berikutnya yang terdekat hingga tempat tujuan terakhir. Dan yang keempat, kembali ke kota awal dan jumlahkan seluruh jarak yang ditempuh. Ini adalah tabel hasil wawancara dan studi lapangan secara langsung di UMKM Aumondi. Nah, UMKM udah tahu kan singkatannya apa? UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Nah, definisinya yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, perhatikan pada tabel pertama ini. Ini adalah data harga jual, kebutuhan dan waktu pembuatan produk. Di sini untuk jenis kemasan box kecil harga jualnya itu 35.000. Terdiri dari telurnya 3 kilo, tepung 5 kilo dan waktu operasi jamnya 3 jam. Kemudian ada box medium disimbolkan dengan X2. Harga jualnya 50.000, telur yang dibutuhkan 2 kilo, tepungnya 4 dan waktu operasi jamnya itu 2 jam. Kemudian ada box medium disimbolkan dengan X3, harga jualnya 100.000. Telurnya 2,5 kilo, tepungnya 4 kilo dan waktu operasi jamnya 2 jam. Nah, untuk hasil wawancara dan studi lapangan secara langsung di UMKM Aumondi, ini ada keterangan notasi ya. A itu sebagai rumah produksi kue semprong Aumondi. Kemudian B itu sebagai toko Bontot Dela Jaya, C itu toko Denpasar, D toko Aneka, E toko Erik, dan F outlet oleh-oleh Karawang. Ini persamaan matematika dari data yang didapat. Tujuan Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Ini adalah persamaan 1. Kemudian pembatas yaitu X1 tambah X2 tambah X3 kecil sama dengan B. Ini adalah persamaan 2. Dan selanjutnya penentuan rute terdekat.
yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 sama dengan Z. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya ini ada gambar tabel ketiga, yaitu kebutuhan bahan baku dan jam kerja pembuatan produk. Untuk jenis produk box kecil atau disimbolkan dengan X1, telur 3 kilo, tepung 5 kilo, jam kerja 3 jam. Box medium dengan simbol X2, telur 2 kilo, tepung 4 kilo, jam kerja 2 jam. Kemudian ada box medium disimbolkan dengan S3, telur 2,5 kilo, tepung 4 kilo, jam kerja 2 jam. Jadi persediaan maksimum telurnya 45 kilo, tepungnya 75 kilo, dan jam kerja adalah 42 jam. Selanjutnya penotasian ke dalam bentuk matematika. Nah, untuk fungsi tujuan keuntungan, rumusnya itu Z sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3. Maka bila disusun, Z sama dengan 35 X1 tambah 50 X2 tambah 100 X3. Selanjutnya kendala atau pembatas. Rumusnya X1 tambah X2 tambah X3 kecil sama dengan X. Maka bila disusun, 5x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kecil sama dengan 75. Dan 3x1 tambah 2x2 tambah 2,5x3 itu kecil sama dengan 45. Dan 3x1 tambah 2x2 ditambah 2x3 kecil sama dengan 42. Penotasian ke dalam bentuk matematika ini untuk penulisan MPL baku, yaitu 5x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah x4 kecil sama dengan 75. 3x1 ditambah 2x2 tambah 2 setengah x3 tambah x5 kecil sama dengan 45. 3x1 tambah 2x2 tambah 2x3 tambah x6 kecil sama dengan 42. Jadi Z sama dengan 35x1 ditambah 50x2 ditambah 100x3 tambah 0x4 tambah 0x5 dan ditambah 0x6. Ini adalah tabel 4 untuk langkah 0 dan keterangan X3 yaitu variabel masuk dan X5 variabel keluar. Silakan diperhatikan. Untuk perhitungan iterasi 1 yang A, X3 baru, yaitu rumusnya 1 per pivot dikali X5 lama. Maka setelah kita masukin 1 per 2,5 dikali 3,2,2,5, 0,1,0,45. Kemudian yang B, X4 baru, rumusnya min variabel asosiasi per pivot dikalikan variabel keluar ditambah X baris lama. Maka kalau kita susun menjadi min 1,6 dikali 3,2,2,5, 0,1,0,45 ditambah 5,3,4,1,0,0,75, maka didapatkan hasilnya 0,2, min 0, 2, 0,1, min 1,6, 0,3. Selanjutnya yang C, X6 baru, rumusnya yaitu min variabel asosiasi per pivot dikalikan variabel keluar ditambahkan dengan X baris lama. Maka bila kita susun angkanya menjadi min 0,8 dikali 3,2,2,5, 0,1,0,0,45 ditambah 3,2,2,0,0,1,42, maka didapatkan hasilnya menjadi
0,6, 0,4, 0,0, min 0,8, 1,6. Dan yang D, CJ baru, yaitu variabel asosiasi per pivot. Nah, tapi diminkan dia ya, kemudian dikalikan variabel keluar ditambah X baris lama. Maka bila kita susun menjadi min 40 dikali 3,2, 2,5, 0,1,0 ditambah 35, 50, 100, 0,0,0. Maka didapatkan hasilnya menjadi min 85, min 30, 0,0, min 40,0. Selanjutnya, iterasi 1 tabel 5 menyajikan hasil perhitungan dari iterasi 1. Nah, di tabel 5 ini atau iterasi 1 terlihat dalam tabel ada basis, ya kan? X1 sampai X6, kemudian B, kemudian X4, X5, X6, CJ. Apabila X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 18, maka Z sama dengan 35 dikalikan 0 ditambah 50 dikalikan 0 ditambah 100 dikalikan 18, maka hasilnya adalah 1800.